Ini adalah rekap trading di hari Selasa di tanggal 14 Juni 2022. Stay tune. Halo guys semua, senang banget hari ini bisa ngasih kabar baik lagi kalau di hari Selasa kita profit di angka $40 lebih. Oh my god! Akhirnya saldo mulai pelan-pelan perlahan menutup kerugian yang terjadi di hari Kamis dan hari Jumat di minggu sebelumnya. Tidak terlalu muncul sebenarnya bentuk sebuah pattern, namun terbentuklah suatu struktural di mana trendline dari bearishnya itu masih sangat kuat sekali. Penurunan harga akibat adanya berita tentang The Fed yang akan menaikkan suku bunga sehingga terjadi penguatan dari US dollar itu benar-benar berdampak banget ke XAU. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan sell di mana pada saat harga mulai menyentuh dari trendline bearishnya, saya melakukan open posisi penjualan. Sekarang saldo sudah mencapai 160-an dolar. Gimana detailnya cara saya untuk bisa mengambil keputusan sell? Ini dia cuplikannya. Iya, halo guys, saya mau update. Di sini saya mau menjelaskan tentang analisa saya di hari Selasa di tanggal 14 Juni. Waktu sekarang adalah 14.18. Jadi harganya masih kecenderungan sebenarnya bearish ya, dimana berita dari suku bunga The Fed itu menguatkan USD itu benar-benar berdampak banget pada perbandingannya melawan XAU. Jadi di sini XAU memang sempat drop parah di hari kemarin. Kemarin kita profit di sini, ternyata drop parah banget sampai 380 pips dalam satu malam saja. Itu luar biasa banget. Jadi walaupun ini kesannya kecil nih, pergerakannya kecil-kecil, tapi sebenarnya dari pucuk sini sampai ke sini saja tuh udah 180 pips, besar banget. Jadi kalau kita lihat dari time frame di H4, sebenarnya ini dalam kondisi kecenderungan pasar itu adalah sideways, dimana seluruh moving average-nya itu nyentuh semua, tapi ini mulai melebar dimana harga malah ke bawah karena ada serangan seller yang sangat luar biasa besar ya. Tapi dia lagi koreksi nih. Oke, di sini akhirnya kalau kita lihat dari H4, di sini ada sebuah garis resisten yang sebagai korektifnya ini lagi mau dituju sama dia sebenarnya, tapi kemungkinan tetap arah akan ke bawah ya, mengikuti trennya yang mulai terbuka nih, karena sideways-nya juga sudah cukup panjang, kisaran sudah 25 hari hampir 1 bulan sideways-nya. Jadi kalau misalnya ternyata dia nggak sampai di area resistensi ini, kemungkinan dia akan terus ke bawah menembus support yang di sini. Ini adalah tes terakhirnya dia. Kalau supportnya benar-benar tertembus, akhirnya dia akan trennya bearish lagi dan lumayan kencang. Dimana kalau trennya bearish XAU, maka berarti dolarnya lagi menguat ya. Oke, apalagi banyak banget berita global di mana yang lagi mendukung penguatan dari harga US dollar. Deal dari M30-nya kalau kita lihat, kalau saya lihat nih dari tren sebelumnya, maka bisa ditarik garis sebuah trend line di mana swing ketemu swing ini dan ketemu swing ini, 3 swing ini membentuk suatu kekuatan bearish yang cukup hebat ya. Oke, ini bearish trendline panjangnya, core-nya ini nih. Jadi harusnya dia setiap menuju ke sini dia mantul. Lalu pada saat di bawah sini, di sini juga sebenarnya membentuk suatu pergerakan. Kalau saya buat garis seperti ini dengan swingnya yang satu lagi ada di sini, sebenarnya ini seperti membentuk descending broadening wedge ya. Harusnya harga ke atas. Karena itu maka target yang paling tingginya itu di sini juga sebenarnya. Tapi saya open posisi di sini, nggak harus sampai di atas, dan masuklah 0,02 di sini. Harga benar-benar nyampe di pucuknya, saya open posisi dan mulai ke bawah. Tapi sekarang lagi bertarung lagi sih ke atas. Mudah-mudahan tren besar yang ini benar-benar kuat untuk menjatuhkan harga lebih dalam lagi ya. Targetnya maksimal di sini
Ini aja udah 170 pips ya, luar biasa besar banget. Dengan target stop lossnya maksimal sebenarnya adalah di bawah persis dari MA90-nya di time frame M30. Mudah-mudahan nggak tercapai dan harga terus ke bawah. Tapi kalau misalnya ternyata dia ke atas dan membentuk suatu divergen di stokastiknya, saya akan coba posisi 0,02 lagi, jadi total 0,04 lagi, atau maksimal di 0,05. Nanti saya lihat opportunity-nya ya, apakah masih ada untuk bisa open posisi. Oke, terakhir kalau misalnya harga benar-benar ke bawah, take profitnya akan saya close semua di sini. Dan kalau misalnya harga mencapai dari setengah perjalanan atau sudah di 70 pipsan, saya akan mendorong stop loss-nya untuk mengunci profitnya kalau benar-benar harga ke bawah. Tapi kalau misalnya harganya ke atas dan menembus MA90, saya akan tutup dan saya akan tidak masuk open posisi di hari ini. Kayak gitu dulu update-nya, sampai ketemu di update selanjutnya. Halo teman-teman semua, di sini saya mau update kalau ternyata open posisi hari ini benar-benar sampai di pucuk opennya. Pas banget saya masuk di pucuk sini dan terus harga berbalik ke bawah. Sekarang lagi kencang nih, padahal candlenya kecil-kecil ya kelihatannya ya. Tapi lihat dong, sudah 80 pips. Wah, luar biasa. Udah $16. Saya taruh lagi pada saat udah nyampe bawah sebuah sell limit di sini, tapi kayaknya nggak kena ya, dia udah drop banget jauh nih. Tuh lumayan ya. Wah, mulai turun terus. Targetnya nyampe di sini 1813. Ya, sebenarnya targetnya bisa dibawa lagi sih 1811 gitu ya. Cuman takutnya nggak nyampe 1813 aja udah lumayan tinggi. Udah lumayan jauh, tapi saya coba turunin lagi 18, mungkin di 12 aja. Kita lihat dulu 18-12 itu di mana. Oke, udah cukup sih. Kalau misalnya beneran nyampe targetnya di sini, berarti kemungkinan angkanya sudah di $40 ya. Udah di $40. Udah mulai kencang. Kita lihat aja udah di $16. Happy banget ya sekarang, equity-nya udah di $130. Alhamdulillah. Selalu di 115 terakhir kemarin. Pendingnya nggak kejemput, mudah-mudahan sih pendingnya nggak kejemput pun nggak apa-apa ya, karena kan saya ngejarnya $40 aja nih hari ini nih. Jadi kalau udah nyampe kita langsung close, udah biarin aja harga mau kemana, baru nanti pagi-pagi besok kita analisis ulang lagi ya. Gitu dulu teman-teman update-nya, thank you. Ya teman-teman semua, saya mau update. Kali ini saya sudah melakukan open posisi 0,03. Sebelumnya yang 0,02 sempat saya taruh stop loss untuk melindungi profitnya, kan sempat jadi $16 profitnya. Terus akhirnya tertutup nggak sengaja, dan ternyata harga ke bawah lagi. Sempat panic sell sih di situ. Akhirnya saya beli di bawah, ternyata harga malah ke atas, bener bikin korektif. Koreksinya itu di sekitar sini lah ya, daerah-daerah sini nih. Ini nih korektifnya nih. Nah cuma setelah itu saya untuk bikin stop lossnya sedikit aja, akhirnya dia tertutup jadi minus $7. Oke, di sini baru profit $6. Nah terus saya buka lagi nih 0,03 di pucuknya lagi di daerah sini ya. Nah sekarang harga sedang berjalan ke bawah. Alhamdulillah sekarang sudah floating $20. Artinya kalau misalnya ditambahin yang sebelumnya $6, jadi udah $27 kita profit hari ini ya. Oke, targetnya masih cukup lumayan jauh di bawah, tapi saya dorong lagi stop lossnya. Jadi kalau misalnya ternyata dia berbalik lagi ke atas, ya udah close lagi, nanti kita cari lagi untuk open posisi saya lagi. Oke, kalau targetnya nyampe bawah, mudah-mudahan sih total saldonya sih sudah lebih dari $160 ya, karena saya ngejar di sini maksimal target achieve-nya itu $180 saja gitu ya, karena kan kemarin profit $30 ya, harusnya sih hari ini bisa $50, tapi saya masuknya kecil aja nih 0,03. Mudah-mudahan pipnya yang dapatnya besar ya, karena kayaknya berita tentang US dollar itu lagi kuat banget nih, tentang The Fed yang akan menaikkan suku bunga, dan berdampak banget sama seluruh forex atau komoditi juga ya. Oke, sampai situ update-nya, nanti tungguin update selanjutnya, mudah-mudahan achieve target. Semua ini mau update, akhirnya
open posisi terakhir di hari ini, di hari Selasa. Sekarang sudah jam 9 malam. Berhasil dengan sangat baik ya, di 0,04. Target pertamanya sudah lewat, yaitu adalah di titik support yang paling bawah di periode sebelumnya. Target yang paling maksimalnya dari sini di take profitnya, tapi masih lumayan jauh. Sekarang profitnya sudah $25 di 0,04. Total berarti sudah lebih dari $30 lebih ya. Sebelumnya saldo di 115 di pagi hari, sekarang sudah 160, berarti sudah berapa tuh? Wah, udah lumayan ya. Sudah 60, 15, berarti sudah $45 lebih ya. Oke, harga masih kemungkinan turun terus ke bawah. Stop loss akan saya dorong. Stop lossnya akan saya dorong, kemungkinan akan saya dorong di 1816,9 di sini, kisaran sini ya. Akan saya dorong di situ, tapi saya tunggu dulu, takutnya dia akan membentuk korektif kecil lagi. Sayang banget kalau nanti ketutup ternyata terus ke bawah. Mudah-mudahan sih targetnya nyampe bawah terus tercapai ya. Oke, akan mulai saya dorong stop lossnya mungkin di kisaran ini. Kita lihat di mungkin di daerah sini lah ya, di 18, 17, 66. Itu titik amannya, kita ganti 18, 17, 66. Oke, sip. Stop loss sudah terkunci, alhamdulillah. Minimal kita pasti profit, tidak akan rugi untuk hari ini, alhamdulillah. Tapi tinggal kita lihat aja profitnya akan nyampe maksimal atau enggak ya. Oke, sampai di update selanjutnya. Ya, itu dia teman-teman cuplikannya. Akhir-akhir ini saya sering banget melakukan eksperimen di mana saya itu selalu mendorong stop lossnya agar apabila harga sudah mencapai profit namun saya masih belum mau ambil dengan take profitnya, maka saya dorong stop lossnya sehingga menjadi stop profit. Namun seringkali broker yang saya pakai ini spreadnya tiba-tiba melebar yang cukup besar. Jadi pada saat harga sebenarnya itu masih agak sedikit jauh, tiba-tiba pada saat sudah mau nyampe di stop lossnya, spreadnya melebar, langsung dikejeput. Akhirnya open posisinya juga tutup. Jadinya saya berkali-kali sering gagal untuk bisa mengkondisikan posisi saya. Tapi itu masih lebih baik ya, stop profit dibanding ternyata harga malah balik lagi ke atas ke angka nolnya. Akhirnya saya buka open posisi lagi dengan pending order, yaitu sell limit. Itu aja kali ini untuk videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tonton terus update daily trading vlog saya. Thank you.